level berapa? Kan ini sudah menilai ya. Menilai sesuai atau tidaknya berarti level berapa? Level 3. Level 3. Terus yang ketujuh, menilai akurat atau tidaknya informasi itu berarti level 3. Menilai dan mengidentifikasi informasi yang bias. Ini menilai lagi berarti level 3. Level 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu contoh indikatornya. Nah, ini masih ada menilai, mengaitkan. Nah, kalau yang ini menilai ya, kalau ini mengaitkan pengalaman pribadi dengan isi teks informasi. Ini sama dengan apa? Level berapa? Level 3. Yaitu refleksi. Merefleksikan, betul. Jadi nomor 10, nomor 11, nomor 12 itu merefleksikan. Seperti itu. Nah, berikan contoh teks bacaan dengan konten dan konteks sesuai fokus pembelajaran tersebut. Ini aja. Nah, ini contoh ini. Media sosial di era digital. Coba dibaca dulu Bapak Ibu. Perkembangan teknologi digital di generasi milenial berkembang dengan pesat. Teknologi digital menjadi hal pokok bagi kehidupan generasi milenial. Perkembangan teknologi digital yang dirasakan adalah penggunaan media sosial. Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi dan berkreasi. Aplikasi pada media sosial diantaranya Facebook, Line, Instagram, Telegram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Sarana komunikasi, berbagi, serta menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi alasan banyaknya lapisan masyarakat menggunakan media sosial. Nah, coba Bapak Ibu, ini kita cek jumlah katanya ya. Kalau di sini nggak ada word count ya. Kalau di Microsoft Word itu ada. Oh ini, enggak ya. Coba ini tak pindahkan ke Word. Ada berapa kata? Ada 60, ada 79 kata Bapak Ibu. Berarti tidak melampaui syarat tadi itu ya. Kalau informasi apa tadi? Teks informasi untuk CK4 tadi berapa jumlah katanya? 200 kan ya? 200. 200, padahal ini hanya 70. Jadi Bapak Ibu nanti ketika akan mencari teks, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan CK-nya Bapak Ibu. Sesuaikan Bapak Ibu mau milih CK berapa. Begitu. Kalau ini harusnya hanya pada CK 1 karena 70 itu kalau misalnya ditolerir kelebihannya 20 dari syarat minimal 50. Seperti itu. Nah, ini informasi
konteksnya sosial. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu kalau ini adalah teksnya teks informasi, konteksnya adalah konteks sosial begitu. Ini contohnya. Saya lanjutkan. Oh, ternyata masih ada kelanjutannya. Makanya kok tadi di awal yang dipelajari CK4 kok teksnya hanya pendek. Nah, ini kelanjutannya. Media sosial merupakan media berbasis kecanggihan teknologi. Pengaksesan media sosial melalui jaringan internet. Selama penggunaan terhubung dengan koneksi internet yang stabil, maka proses penyebaran konten berlangsung baik. Perkembangan media sosial di era digital menggantikan peranan media konvensional dalam menyebarkan berita. Kecepatan informasi dan jangkauan luas pada media sosial menjadi alasan banyaknya pengguna beralih dari konvensional ke media sosial. Persentasenya Facebook 81,3, Line 39, Instagram 84. Wah, Instagram sudah melebihi Facebook. YouTube apalagi. Yang paling tinggi pengguna YouTube. Media sosial pada era digital memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain memudahkan memperoleh kabar dan sebagainya. Nah, ini sangat kental nilai sosialnya ya Bapak Ibu, sehingga di situ Bapak Ibu bisa dengan mudah menandai bahwa kontennya itu konten sosial. Konteksnya itu konteks sosial walaupun dengan konten yang konten informasi karena menyajikan beberapa fakta didukung oleh data-data seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian apa yang cocok digunakan untuk model pembelajaran apa yang digunakan pada fokus pembelajaran tersebut? Tadi kan terampil ya, terampil itu sudah pada levelnya sudah bisa level 1, sudah bisa level 2, sudah bisa level 3. Nah, ini di sini dicontohkan modelnya menggunakan log-R. Jadi tahapannya yang pertama, siswa diminta secara individu untuk memahami isi teks. Misalnya teks itu tadi yang teknologi tadi diberikan kepada siswa. Anak-anak sekarang silahkan kalian baca dan kalian pahami teks yang berjudul media sosial di era digital. Nah, itu nanti Bapak Ibu sesuaikan waktunya. Tentu saja Bapak Ibu itu kan jatah waktu kalau di MI itu 1 jam berapa menit? 35 atau berapa Pak? 35? Oh, 35. Nah, berarti Bapak Ibu nanti harus bisa membagi waktu 35 menit itu untuk pendahuluan berapa menit, pendahuluan persepsi dan sebagainya. Kemudian untuk intinya tahap inti pembelajaran berapa menit, kemudian tahap penutup berapa menit. Kemudian siswa selesai membaca mandiri dan memahami isi, dia melakukan aktivitas untuk mencapai kompetensi. Apa tuh kompetensi yang ingin diraih? Oh, ternyata diminta untuk memahami atau menyimpulkan, misalnya menyimpulkan dampak penggunaan media digital, misalnya kayak gitu itu. Nah, berarti siswa mendata hal-hal yang terdapat pada bacaan itu supaya dia bisa mencari simpulan tadi tentang dampak yang ditimbulkan. Kemudian tentu saja ini dengan bimbingan guru seperti itu. Kemudian tahap berikutnya siswa melakukan kolaborasi dengan cara diskusi. Apa saja ya dampaknya? Kalau seperti ini bagaimana seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti para siswa merefleksi prosesnya tadi sudah benar belum untuk mengetahui dampak tadi. Kemudian selama diterapkan proses diskusi, kendalanya apa saja. Kemudian kesannya bagaimana setelah tadi melewati tahap LOK. Nah, setelah melewati tahap LOK,
Adakah kendalanya, kesannya bagaimana, seperti itu. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu skenario. Nah, ini skenario-nya tahap awal pembelajaran. Sebelum melakukan langkah pada log air, guru perlu menyampaikan beberapa ujaran untuk. Nah, ini misalnya salam mengajak berdoa dan sebagainya. Jadi ini besok Bapak Ibu praktekkan secara sekilas kalau tahap awalnya ketika Bapak Ibu per-teaching. Jadi besok per-teaching itu Bapak Ibu menganggap teman-teman Bapak Ibu itu adalah siswa. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah kita beri waktu selama 7-10 menit untuk per-teaching. Jadi nanti bagian pendahuluan ini disingkat saja Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, adakah hari ini yang tidak hadir dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu ini harus harus berposisi sebagai siswa. Jadi ketika nanti misalnya Pak Maulana nih jadi gurunya, maka Bu Riana, kemudian Bu Asti dan kawan-kawan itu harus menyaut gitu. Nah, ini di tahap awal pembelajaran itu guru membuka dengan berdoa, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan salam. Lalu, nah ini contohnya, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian dan sebagainya. Ini ya, ini Bapak Ibu pasti sudah lihai semuanya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan awal. Tahapan awal pada inti pembelajaran yaitu memberikan literasi ya tadi Pak Bu karena L ya. Literasi kegiatan utamanya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas secara mandiri dalam membangun pengalaman belajarnya. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca teks informasi yang berjudul media sosial di era digital dan teks infografik yang berjudul jenis media sosial. Jadi, guru nanti menyediakan bacaan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu carikan di internet, boleh dari koran, boleh dari media apa saja yang berisi tentang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Misalnya tentang media sosial sama era digital. Nah, itu silakan Bapak Ibu mencarikan teks untuk anak-anak agar bisa dibaca secara mandiri. Kemudian anak-anak diminta untuk menemukan informasi yang relevan. Ini yang level 1. Kemudian informasinya apa saja tuh, misalnya perkembangan media sosial, kemudian pengaruh keberadaan media sosial hubungannya dengan era digital. Kemudian tadi itu ada data-data persentase berapa pengguna media sosial. Nah, itu kan termasuk informasi-informasi penting. Itu dicatat anak pada tahap awal ini, pada tahap literasi atau L tadi, karena kita menggunakan log R. Nah, seperti itu. Coba ini saya bukakan, bisa enggak ya? Ini contoh infografik. Oh, contohnya yang tadi itu Bapak Ibu yang gambar HP tadi itu adalah infografik yang ini. Bentar saya carikan lagi. Nah, ini namanya multitext ya Bapak Ibu. Multitext. Jadi peserta didik itu diberikan 2 jenis teks. Yang pertama ini teks berupa wacana, terus yang ini adalah infografis. Nah, seperti itu. Kemudian setelah diberi 2 teks tadi, tahap keduanya orientasi. Diminta apa anak-anak pada tahap ini? Peserta didik menuliskan berbagai informasi penting yang relevan. Jadi ketika membaca tadi boleh anak itu menandai bacaannya. Misalnya, oh ini informasi yang penting di garis bawah.
atau di Stabilo misalnya, atau bisa juga ditulis secara apa namanya draft gitu, didata dulu tidak apa-apa. Misalnya Bula kan belum pada tahap orientasi, nggak masalah. Siapa tahu anak memiliki gaya belajar yang kinestetik, dia nggak bisa mengingat kalau tidak dengan menggerakkan tangan misalnya. Nah, sekalian ketika anak membaca dan menemukan ada informasi penting, boleh anak terus menulis biar nggak lupa misalnya. Nah, hal itu nanti diulanginya ketika tahap orientasi. Semuanya yang sudah mereka tulis misalnya belum ditulis dalam kertas atau buku, baru di teksnya itu nanti ditulis oleh anak-anak. Nah, setelah semuanya selesai mengerjakan, guru wajib memberikan apresiasi. Coba Maulana, apa hal-hal penting yang bisa kamu gali misalnya. Ini Bu, jumlah pengguna YouTube paling banyak di antara media sosial lainnya. Nah, kemudian guru luar biasa, bagus, hebat Maulana. Nah, kita beri bintang. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga diberi stempel, senyum. Kemudian diberi catatan sehingga peserta didik mengikuti pembelajaran dengan semangat sampai di akhir. Ini pada tahap orientasi. Nah, selanjutnya LOK. Pada tahap K, pada tahap kolaborasi, apa yang dilakukan? Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok. Anak-anak silakan. Nah, tadi kan anak-anak kalian akan Ibu beri 2 teks. Teks yang pertama ini berbentuk infografik dan teks yang kedua berbentuk wacana. Silakan kedua teks maupun wacana maupun infografik ini kalian baca dulu. Sudah anak-anak, sekarang kalian bisa mencatat hal-hal penting. Silakan ditulis. Nah, setelah menulis, sekarang anak-anak bisa berkelompok. Satu kelompok 3 orang, misalnya seperti itu. Kemudian setelah terbentuk, guru menegasi peserta didik untuk membuat koneksi antar bagian penting dalam bacaan. Untuk membuat suatu simpulan, misalnya tadi, oh ada pengguna Facebook 83, berapa. Ada pengguna Instagram 84, berapa. Ada pengguna Twitter sekian, ada pengguna ini sekian. Nah, terus setelah data-data itu dituliskan, kemudian diambil koneksinya, hubungannya. Berarti apa ini hubungannya? Oh, berarti di antara ke semua media sosial ini yang paling dekat dengan hati masyarakat adalah YouTube. Misalnya seperti itu. Setelah menganalisis mengapa ya kok YouTube ya, karena ada suaranya, kemudian ada gambarnya, ada animasinya, misalnya kayak gitu itu, atau fitur-fiturnya lebih lengkap, lebih menarik, misalnya seperti itu. Untuk membuat suatu kesimpulan. Guru juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperluas dan memperdalam wawasan terkait dengan isi multitek. Nah, ini multitek itu apa namanya, stimulus yang bentuknya beraneka, tidak hanya satu macam tadi. Didiskusikan dalam kelompoknya. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompokan tadi, tahap apa Bapak Ibu? Ketika berkelompok? Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok pada tahapan kolaborasi, maka masing-masing kelompok presentasi. Jadi tidak hanya sampai pada mereka berdiskusi saja Bapak Ibu, tapi anak-anak tetap kita minta untuk presentasi. Walaupun di situ log R tadi tidak ada presentasi. Presentasi ini include dalam tahapan ketika anak kolaborasi. Seperti itu. Presentasi, kemudian kelompok lainnya menyimak, memberikan masukan, memberikan tanggapan, dan nanti dikuatkan oleh guru. Seperti itu. Itu pada tahap kolaborasi. Kemudian tahap terakhir, refleksi apa yang dilakukan.
Guru menggali tingkat pemahaman peserta didik serta kesulitan yang dihadapi. Beberapa pertanyaan diajukan oleh guru untuk merefleksi bagaimana anak-anak dengan pelajaran hari ini. Apakah kalian sudah bisa memahami tentang media digital? Sudah, Bu Guru. Kemudian menurut kalian bagaimana yang harus kalian lakukan? Misalnya seperti itu. Jika kalian sebagai pengguna media sosial, misalnya seperti itu, untuk menguji tingkat pemahamannya, misalnya harus bijak, Bu Guru, harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, dan sebagainya. Kemudian, apakah kalian siap anak-anak mengikuti laju perkembangan teknologi ini, misalnya kayak gitu. Nah, ini dilakukan guru di tahap refleksi. Nah, di situ guru bisa memberikan pertanyaan pemantik terhadap hal-hal yang telah dikuasai oleh siswa. Kemudian, adakah anak-anak kesulitannya? Jika ya, silakan ditanyakan, misalnya seperti itu. Kemudian nanti guru memberikan solusi seperti itu atas permasalahannya. Nah, kemudian di tahap akhir setelah tahap inti terlampaui, nanti kita membuat tahap akhir pelajaran yaitu menutup pembelajaran. Guru memberikan apresiasi lagi berupa penghargaan. Misalnya kelompok yang aktif akan Ibu beri hadiah misalnya. Akan Ibu beri pulsa. Wah, pasti anak-anaknya senang. Kemudian guru memberikan umpan balik dan penguatan PR. Nah, ini ya anak-anak untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang teks misalnya. Eksplanasi, Ibu memberikan PR, silakan nanti anak-anak mencari teks di buku boleh, atau anak-anak bisa mencari di internet tentang dampak penggunaan teknologi misalnya seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu cantumkan juga ada rubrik penilaiannya. Ada penilaian proses, itu berarti penilaian sikap selama tahapan log R tadi diterapkan, bagaimana keaktifan siswanya, bagaimana tingkat kerjasamanya, toleransinya, kedisiplinannya. Nah, ini nanti dicantumkan pada rubrik penilaian proses. Nah, kemudian ini yang penguatan tadi ya, ini boleh PR tadi, boleh membaca lagi teks informasi atau teks infografik di rumah. Bisa juga peserta didik menyampaikan pendapat atau gagasan berkaitan dengan hal-hal pokok yang ada dalam teks secara lisan atau tulisan. Misalnya anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini, nanti di rumah bisa kalian buka kembali. Apabila anak-anak mendapatkan hal-hal yang masih kurang paham, bisa ditanyakan besok di pertemuan berikutnya misalnya. Anak-anak sudah menulis di buku, kemudian pertemuan berikutnya sampaikan ke Bu Guru atau Pak Guru. Pak, terkait dengan menyimpulkan kemarin Pak, itu masih ada ganjalan, ya apa? Misalnya terus disampaikan. Itu hendaknya oleh guru diberikan pada sesi penguatan ini. Nah, kemudian pengayaan ini bisa peserta didik mencari dari berbagai sumber, kemudian menemukan informasi pemasaran yang terbaru. Diberi tugas untuk membuat teks infografik ya boleh yang berkaitan dengan informasi tersebut. Misalnya Bapak Ibu mau memberikan PR ganti, tadi sudah tentang media digital, sekarang saya ingin menggantinya dengan tugas itu tentang TV analog. Nah, itu kepemilikan TV analog itu berapa persen misalnya kayak gitu, itu juga bisa dibuat dalam infografik. Nah, kemudian diberi tugas terkait dengan kemahiran terampil, berarti nanti Bapak Ibu bisa menilai anak-anak, menilai hasil itu bisa menggunakan teks tulis, misalnya soal yang terkait dengan itu tadi, dengan level terampil. Kalau tadi kan
tugasnya baru tugas diskusi kelompok. Nah, ini untuk menguji tingkat pemahaman, Bapak Ibu bisa membuat soal pilihan ganda kompleks, bisa menggunakan isian singkat, seperti tipe-tipe soal ADMI, yang tentu saja nanti kata kerja yang Bapak Ibu pilih itu sudah mencerminkan level kompetensi. Jangan hanya memilih yang level kompetensi 1, tapi juga 2 dan 3, karena dia sudah berada di tingkat kemahiran terampil. Jadi dia sudah menguasai ketiga level itu. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan desain pembelajaran. Ini intinya Bapak Ibu itu hanya diminta membuat RPP. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugasnya boleh berdiskusi ya Bapak Ibu kelompokan. Ini saya lihat di sini ada 11. Padahal ini nanti sisanya mengerjakan atau tidak ya teman-teman itu. Yang berapa? Yang 18 orang. Ini semestinya saya habis ini kan sampai jam 14 ya. Bapak Ibu saya beri tugas untuk berdiskusi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tetap aja di Zoom ini berdiskusi, kemudian hasilnya nanti bisa Bapak Ibu unggah sendiri-sendiri di LMS. Sudah saya setting pengumpulan terakhirnya pukul 11 Bapak Ibu. Nah, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait ini? Silakan. Ujiannya sepertinya sudah siap ini. Ayo, ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu? Sudah cukup paham Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, saya minta tolong Pak Maulana untuk membagi kelompok. Yang sekarang aktif ini Pak Maulana, baiknya bagaimana apa yang 11 orang ini nanti dijadikan 3 kelompok misalnya, kemudian sisanya yang nggak masuk Zoom dikelompokkan sendiri, atau 11 orang ini setidaknya menempati semua kelompok Pak. Baiknya bagaimana? Saya khawatir kalau yang tidak masuk Zoom kemungkinan besar apa beliau tahu ya, seperti itu maksud saya. Bagaimana ini kita menyikapinya? Ya, kalau yang ada di dalam sini mungkin sudah menyimak materi, jadi lebih baik kita sebar saja. Oh ya, ya baik. Pak Ketua, Pak Maulana sama Bu siapa tadi sekretarisnya? Bu Riana. Bu Riana, adakah Bu Riana? Halo Bu Riana. Enggak pas duitnya Bu. Ada. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu Diana? Enggak masuk kayaknya Bu. Oh enggak masuk ya. Kalau begitu minta tolong Bu Diana aja ya membantu Pak Maulana untuk membagi kelompok. Kita ada 29 orang Bu. Kalau bisa Bapak Ibu yang ada di kelompok ini itu menjadi anggota di berbagai kelompok. Jadi nanti itu kita bagi misalnya kalau 29 itu 5 orang, nanti ada 5 kelompok ya. 5 kelompok, kalau 6 kali 5 30. Nah, berarti 6 orang 6 orang. 6 orang ada yang 5. Satu kelompoknya ada yang 5. Kemudian
Silahkan nanti berdiskusi, boleh di WA, mau telepon grup WA juga bisa setelah dibagi kelompoknya. Terus nanti tolong kalau sudah terbentuk daftar kelompoknya bisa dibagi di grup WA ya Pak Maulana ya. Ya, jadi tugasnya membuat desain pembelajaran literasi membaca. Kemudian untuk tingkat kemahirannya bebas, mau mengambil dasar boleh, cakap boleh, terampil boleh. Jadi ada 5 kelompok, masing-masing kelompok isinya 6 orang, tetapi yang terakhir nanti 5 orang. Begitu Bapak Ibu? Ada yang perlu dikonfirmasi? Ya, Bu Ramlah, bagaimana Bu? Saya Bu. Saya tadi telat masuk Bu. Ya. Kemudian ya masih kurang kurang paham jelas. betul. Oh ya, yang bagian mana Ibu? Yang dari pertama itu. Oh Ibu. dari. Oh ya. Di awal pembelajarannya. Oh ya ya, ya ini nanti saya ulang sekilas ya Bu ya, karena jatah waktu saya kan nanti sudah akan berganti ke instruktur yang lainnya Bu Neneng seperti itu. Nah ini jadi intinya nanti Bapak Ibu diberi tugas untuk membuat ini desain pembelajaran literasi membaca. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih tingkat kemahiran yang disukai. Kan tingkat kemahiran ada perlu pendampingan, dasar, cakap, dan terampil. Nah itu nanti Ibu bisa memilih itu. Kemudian pembuatannya itu hampir sama dengan ketika Ibu membuat RPP. Jadi ini isinya Bu, ada deskripsi kompetensinya, ada materinya, ada medianya, skenarionya, ada modelnya, ada evaluasinya. Nah ini sampai F ini. Kemudian ini mulai dari sini Bapak Ibu. Nanti kan di LK itu sudah ada formatnya Bapak Ibu untuk mengerjakan. Apa Bapak Ibu sudah mendownload LK 1 yang penugasan di bahan ajar, nanti di sana sudah diarahkan. Nah, mulai dari ini nanti bisa Bapak Ibu cantumkan pada desain itu. Menentukan kompetensinya apa. Nanti kemudian, nah ini fokus pembelajarannya bagaimana, tingkatnya apa, mau terampil, kemahiran terampil, cakap, dasar, atau perlu pendampingan seperti itu. Terus kompetensinya apa, subnya apa, kontennya apa, seperti itu Bu. Dan seterusnya sampai memilih model, media, nah, tahapan awal seperti itu Ibu. Jadi intinya hampir sama dengan ketika Ibu membuat RPP. Begitu. Bagaimana? Jadi itu Bu, mau membuat RPP atau itu saja yang mau dikerjakan tugasnya? Iya, membuat itu namanya desain ya Bu ya. Kalau RPP itu kan detail banget ya, sampai ada sumber belajar dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti disesuaikan saja Bu. Coba saya izin membuka yang di LMS ya formatnya. Sebentar, ini saya stop dulu. Saya buka LMS-nya. Pak Guntur, mau ke pisang galoi. Parate Nah, ini sebentar.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Diana? Sudah, Bu. Ya, ini seperti ini formatnya. Ini saya download dari LMS. Ini penugasannya. Untuk memperdalam pengalaman belajar tentang desain pembelajaran berbasis literasi membaca, Bapak Ibu perlu mengerjakan tugas dengan keterangan sebagai berikut. Tugas berupa rancangan skenario pembelajaran berbasis literasi membaca sesuai dengan tingkat kemahiran yang dipilih. Jadi Bapak Ibu boleh mau milih pendampingan, mau milih cakap, dasar, terserah. Pembuatan materi harus sesuai dengan konten, konteks, dan indikator serta cakupan isi dan kebahasaan. Jadi ketika Bapak Ibu memilih tingkat kemahiran terampil, berarti Bapak Ibu nanti harus memperhatikan syarat terampil itu apa saja ya. Oh ternyata nanti indikatornya harus sudah mencantumkan 3 level. Kalau Bapak Ibu milih perlu pendampingan, berarti indikatornya ini hanya baru sampai pada level 1 aja, hanya setengah, yaitu menemukan, karena belum bisa memilih. Kalau Bapak Ibu mau memilih level dasar, berarti indikatornya ini nanti yang mencakup level 1 sudah ada perintah untuk menemukan informasi dan memilih informasi. Nah, kemudian Bapak Ibu mau CK berapa misalnya? Misalnya CK1, oh berarti CK1 itu yang terendah. Berarti jumlah teks pada bacaannya hanya 50 kata untuk informasi, 100 kata untuk sastra, seperti itu. Kemudian cakupan isinya masih sederhana begitu. Jadi ini nanti disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian konten dan konteks sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi dalam satu kelompok ini nanti Bapak Ibu sepakatan kita mau mengambil konten apa nih, misalnya sastra religius aja. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih itu, terus nanti tentukan tingkat kemahirannya, tentukan CK-nya. Nah ini nggak usah diperhatikan yang dikerjakan secara individu. Ini dikerjakan kelompok tetapi diunggah secara individu, gitu aja. Kemudian hasilnya diunggah dalam bentuk PDF dengan penamaan file penugasan 1, nama peserta dan instansi. Kemudian format dan sistematika jawaban terdapat pada lembar berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu. Nanti tinggal ngisi titik-titik sini. Ini nama Bapak Ibu. Jabatannya apa, instansinya dari mana. Kemudian Bapak Ibu cantumkan. Ini tingkat kemahirannya milih apa. Misalnya milih cakap, kompetensinya apa. Subkompetensinya apa, kontennya sastra atau informasi, konteksnya apa, religius, apa personal, apa sosial. Model pembelajarannya apa, misalnya pakai log-R, seperti itu. Terus indikatornya ini dijabarkan dari subkompetensi ini tadi. Bapak Ibu beri 2 indikator. Terus materinya misalnya teks yang berjudul apa gitu. Kegiatan awalnya apa? Guru mengecek kehadiran bla bla bla. Kegiatan intinya berarti tahap L dulu tadi literasi, siswa diminta membaca. Terus tahap orientasi, terus tahap kolaborasi, terus refleksi. Kemudian kegiatan akhirnya apa? Guru menutup, memberikan refleksi, memberikan reward, dan sebagainya. Media yang digunakan apa? Misalnya teks, sastra religius, misalnya seperti itu. Atau mau menggunakan media gambar, ya silahkan Bapak Ibu. Tadi media kan ada macam-macam. Ada visual, ada audio visual, ada audio, dan sebagainya. Atau misalnya rekaman, atau YouTube apa, begitu, tentang belalang sembah misalnya. Kemudian penilaiannya, tekniknya bagaimana, bentuknya bagaimana, terus penguatannya diminta apa, misalnya diminta mencari teks sastra religius lainnya, atau terus pengayaannya diminta membuat infografik seperti tadi. Kemudian untuk LKPD-nya apa, misalnya nama anggota kelompoknya siapa, kelas, tanggal, indikator pencapaiannya apa, dan sebagainya. Ini silakan diisi.
Bapak Ibu bisa menggunakan modulnya Bapak Ibu, modul bahan ajar. Ada contoh seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa bisa mengembangkannya. Kemudian untuk penilaian dari kami ini apa saja yang dinilai ketika Bapak Ibu sudah memuat target capaian kompetensi, dan ini berarti nanti nilainya sangat baik sampai kurang seperti itu. Begitu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Apa ada yang ditanyakan Bu Diana, silahkan. Di print ini anunya Bu, bahan ajarnya baru di-upload kembali atau Ya, bagaimana? betul. Ya, ini enggak Bu. Ini Ibu download aja. Bisa kan Bu mendownloadnya? Ya, sudah Bu. Ya, di-download terus langsung Ibu ketik aja. Setelah diketik, Oh, iya, Bu. nanti ketika save as, Bapak Ibu pilih yang save as PDF. Di Word enggak usah dikonvertkan, bisa kalau laptopnya sudah sudah terdukung. Kalau nggak bisa berarti nanti Bapak Ibu mengkonvertnya secara online, Word to PDF begitu. Oh iya Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kami berikan waktu sepenuhnya ke Pak Maulana, Bu Diana, dan kawan-kawan untuk membentuk kelompok, silakan. Ini Zoom-nya tidak usah di-off-kan ya Bapak Ibu, saya nggak akan keluar karena nanti kalau keluar kelas sebelah nanti juga akan keluar. Ini Zoom kita satu akun begitu. Oh, Pak Jusri mau tanya ya? Ini bukan tugas ini kan tanggal 6, apa boleh diuploadnya besok begitu? Ini saya beri batasan jam 11 Bapak. Gimana Pak? Keberatan? 11 malam nanti Pak. Jadi maksudnya biar Bapak itu tidak ketumpuk-tumpuk. Karena habis ini kan literasi numerasi tuh Pak. Bu Neneng lah. Bu Neneng nanti ada tugas lagi. Jadi sudah saya setting terakhir pengumpulan pukul 11 di LMS begitu. Gimana Pak? Siap Bu, siap. Ya, oke. Sudah Bapak Ibu? Kalau saya Ibu, Ya, Bu Ramlah, bagaimana Bu? Ibu, kalau saya dari kemarin itu tidak bisa masuk di anunya di tesnya. Oh, Ibu yang WA saya tadi? Ibu Rina. Iya. Iya Bu. Yang minta username tadi? Iya Bu. Oh ya, sebentar. Tadi sudah dicarikan kayaknya sama Pak itu. Pak Mohtar, sebentar. Saya carikan Bu, nama Bu Ramlah ya. Iya Bu. Bu Ramlah. Bu Ramlah itu masuknya pakai nomor HP Ibu 085. Iya sudah Ibu. Saya tulis di chat ya Bu ya. Iya. Itu Bu, nomor Ibu login pakai nomor HP. Kemudian passwordnya 123456 Bu. Oh, jadi username-nya Nomor HP. yang nomor HP. Iya. Gitu. Ya. Oke, Bu Ririn, bagaimana Bu Ririn? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ririn. Terima kasih Bu atas materi yang telah disampaikan tadi. Ya. Pertanyaan di sini tadi Bu mengenai pembagian kelompok. Ini pembagian kelompoknya misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang. Ya. Jika dalam pekerjaan desain pembelajarannya dalam bentuk RPP itu hanya 1 orang baru diedarkan ke satu kelompok atau bagaimana Bu? Ya, Ibu nanti kan bisa berdiskusi. Kalau pengalaman saya kemarin ya Bu, itu berdiskusi melalui WA. Jadi Ibu nanti setelah dibentuk kelompok oleh Pak Ketua, oleh Pak Maulana, silakan membentuk grup kecil di WA.
Oh, Nah, di iya, iya. situ Ibu bisa berdiskusi, misalnya kita mau milih konten apa nih teman-teman, kita mau milih tingkat kemahiran apa. Nah, seperti itu Bu. Setelah jadi, nanti Ibu ganti namanya. Misalnya yang memfinishing pertama kali Bu Laila misalnya. Bu Laila udah memberi nama, terus dikirimkan ke grup. Nanti diganti nama Bu Ririn, begitu Bu. Jadi yang sudah finishing pertama kali jangan langsung di PDF kan, biar bisa diedit dulu gitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Silahkan ya Pak Maulana, silahkan dipimpin Pak untuk pembagian kelompoknya. Bu, bertanya sedikit. Boleh Pak, silahkan Pak. Ya, tadi kurang jelas penjelasan tugasnya karena jaringan kurang. Putus, ya. Iya. Ya, tugasnya ini berkelompok, jadi satu kelompok tugasnya satu begitu, sama semua. Iya, sama semua. Nanti diganti nama aja. Iya. Sudah Pak Maulana? Iya. Oke, baik Pak Maulana, ini bisa langsung dipimpin teman-teman untuk membagi kelompok. Iya. Satu kelompok 6 orang ya Pak Maulana ya. Yang 6 orang ada 4 kelompok, yang 5 orang ada 1 kelompok. Diusahakan Bapak Ibu yang ada di link yang ada di Zoom ini menjadi anggota dari teman-temannya yang tidak hadir. Begitu. Iya, Bu. Ya, halo, Ibu Diana. Ibu, Ya Pak. ini yang hadir di sini berapa orang tadi? Yang Pak. 12 orang. 12 orang. Dua-dua saja ya. Ya Pak. Dua-dua saja di satu kelompok begitu dibagi, disebar. Iya. Kita menulis di situ Pak baru lagi. Ya, saya bagi-bagi mana ya, karena namanya juga belum. Saya ikut sama Pak Maulana saja. Belum tahu semua juga namanya di sini. Atau saya tulis di grup saja ya. Bukannya struktur tadi bilang 6 orang satu kelompok. Iya. Yang di dalam sini kan harus dibagi rata dulu. Satu kabupaten. Ya Mas, kita bagi 2 orang, baru cari Ya, orang. yang sisanya yang di luar. Soalnya saya belum paham itu yang materi awalnya Ibu, yang tadi pagi. Baru bergabung di. C2, C berapa itu? C yang pakai C itu, CK. Tunggu saya tuliskan formatnya saya di grup supaya bisa mengisi sendiri.
Ini juga skill niatnya. Ada mana? Gimana sih kamu bikin aku deh? Ya nampak sih. Apa salahnya? Nanti. Lagi tanya aku.